Oke, berjumpa kembali di mata kuliah pilihan arsitektur Nusantara, masih di materi perkuliahan minggu ke-9 setelah materi sebelumnya atau bagian pertama bicara tentang strategi dan teknik arsitektur Nusantara yang mengkini versi Pak Yosep Priyotomo. Di bagian kedua ini kita akan mencoba mengulas tentang versinya dari Robert A. Stern dari buku Modern Classicism. Kita coba langsung mulai saja bahwa Modern Classicism yang ditulis oleh Robert Stern ini sebenarnya mempunyai pemahaman sebagai brief atau diskusi awalan dari Classicism itu sendiri yang mencoba mengangkat kesejarahan dan yang kemudian berubah atau kemudian berpadu dengan teknologi sebagai sebuah usulan, sebuah karya arsitektur. Kasus di buku ini memang lebih banyak di Amerika, di urban center di Amerika, yang kemudian membagi menjadi 5 area, 5 klasifikasi, yaitu ironic, fundamental, latent, kanonik, dan modern traditionalism. Jadi mungkin buku ini akan kalau buku asli dalam buku ini dijabarkan cukup cukup detail dan cukup komprehensif tentang apa itu masing-masing klasifikasi. Tapi pada pembahasan kali ini saya hanya mencoba melihat satu contoh di tiap klasifikasi. Kemudian eh, apa yang bisa kita pelajari dan apa yang kita kemudian bisa bisa lakukan dari metode atau dari usulan Robert Stern ini. Oke, kita lanjut bahwa tujuan buku ini adalah melanjutkan atau memunculkan kembali klasisisme di masa modern dengan dengan pendekatan bahwa sejarah sebagai panduan argumentasi klasisisme itu dan cita-cita klasik di dalam arsitektur. Apa itu klasisisme? Klasisisme adalah sistem komposisi, keteraturan, order dalam sebuah proses desain. Klasisisme berbicara tentang aturan sintaksis dan retorika, serta metodologi untuk komposisi dan karakter. Fokusnya adalah di dalam arsitektur. Itu yang diungkap oleh Stern di bagian awal buku. Kemudian hal yang kenapa katakanlah latar belakang kenapa Stern fokus kemudian menyampaikan usulan ini adalah pemahaman tentang modernism, modernity, seperti yang kita lihat di slide ini, bahwa modernism itu sebenarnya dipahami sebagai sebuah pergerakan budaya, gerakan cultural movement. Di dalam arsitektur ini sering kepleset. Modernism often involve the use of new material dan teknologi. Ini yang kemudian sering dipahami sebagai kepleset dengan arsitektur modern, pemahaman ini. Sebenarnya modernism mencoba menggabungkan pemikiran masa lampau dengan kemampuan, dengan material baru, dengan teknologi baru, dan memperkuat tujuan utama di dalam berarsitektur, yaitu fungsi dan bentuknya. Sedangkan modernitas adalah kondisi of being modern, kondisi menjadi lebih modern. Modern dari kata modo, yang terbaru atau yang berubah dari keadaan sebelumnya. Sedangkan kata modern di dalam konteks arsitektur itu lebih kepada era, zaman di masa-masa sebelum
yang dibahas oleh CERN ini di zaman-zaman setelah Renaissance dan di awal mula dari Renaissance memang. Pembahasan CERN ini memang fokus kepada postmodernism. Postmodern itu yang perlu disadari bahwa buku Modern Classicism memperkuat pemahaman tentang arsitektur postmodern yang mencoba men-celebrate sejarah, memahami konteks dan kemudian keberadaan arsitektur yang timeless, contemporary element in arsitektur. Itu yang menjadi fokus utama oleh Robertson. Jadi konteks yang perlu kita sadari bersama bahwa buku Modern Classicism ini dari Robertson ini adalah konteks untuk memperkuat pemahaman postmodern, arsitektur postmodern, sehingga bahasan tentang modern, arsitektur modern itu lebih kepada kritik. CERN mencoba mengkritik keberadaan arsitektur modern yang mencoba lepas dari nilai-nilai traditional value, konteks, dan segala macam, sehingga di bagian sini dia lebih menekankan bahwa arsitektur postmodern itu mencoba mengangkat kembali kesejarahan, memahami kembali konteks di lokasi di mana bangunan itu akan berdiri, dan perpaduan semuanya di dalam sebuah arsitektur atau elemen arsitektur yang kontemporer. Pembahasan tentang postmodern sebenarnya pernah dibahas juga di YouTube channel ini dalam mata kuliah arsitektur mancanegara di semester kemarin. Jadi ada 3 bahasan khusus tentang postmodern. Mungkin rekan-rekan yang kepingin belajar postmodern secara lebih luas, silakan menyaksikan 3 video yang sudah ada di sejak 11 Oktober 2023 ini untuk memperkuat konteks postmodern itu sendiri. Tapi kita kembali ke buku Robertson ini. Seperti tadi disampaikan bahwa ada 5 kategori, 5 area kalau berdasarkan Copilot ini. Ada 5 area yang ditawarkan oleh Stern, yaitu ironic classicism, yang lebih playful terhadap referensi kesejarahan, terutama gaya bangunan masa lampau, terutama klasik. Kemudian latent classicism, yang mencoba secara halus terinfluence atau terpengaruh oleh arsitektur klasik. Kemudian ada fundamental classicism yang mendekati traditional form dan prinsip-prinsip arsitektur klasik. Lalu canonic classicism yang embrace established canon of classical architecture. Lalu modern traditionalism yang lebih emphasis kepada konteks keberlanjutan dari arsitektur klasik, dan ini yang terutama yang menjadi penting di modern traditionalism, balance between modernity and timeless design. Mari kita bahas satu persatu dari 5 area atau 5 kategori dari Robert Stern ini. Area pertama adalah ironic classicism. Bahasan di buku ini lebih mengacu pada semiotika. Apa itu semiotika? Ada sedikit definisi dari AI Monica ini, bahwa studi sistematis tentang tanda, proses munculnya tanda, dan berkomunikasi, cara menyampaikan makna tersebut. Semiotic principle, semiotic is based on the understanding of sign and sign using behavior. Jadi menggunakan tanda-tanda klasik, kalau kembali ke ironic classicism, namun tidak menempatkan pada atau tidak terpaku pada aturan klasik itu. Jadi menggunakan tanda-tandanya. Lalu secara kalau dikaitkan dengan modern, di sini perlu dipahami bahwa ada tarik-menarik antara klasik dan modern. Nanti akan penjelasan di bagian belakang. Jadi secara
mudahnya tidak menggunakan aturan klasik tapi menggunakan tanda-tandanya, lalu menerima secara sederhana teknologi bangunan modern, dan teknologi bangunan modern tidak ditempatkan sebagai hal yang paling utama, terutama teknologi modern. Jadi tarik-menarik antara modern dan klasik terasa di area classicism. Contoh yang paling gampang atau paling mudah untuk dipahami adalah Robert Venturi, karya-karya Robert Venturi, baik buku Complexity and Contradiction in Architecture yang menjadi landasan munculnya postmodern, maupun karya terutama di contoh ini adalah Vanna Venturi House, di mana Robert Venturi menggunakan elemen-elemen klasik, tapi tidak serta-merta aturannya. Pada saat bersamaan juga sedikit tanda kutip memahami teknologi modern dengan sangat sederhana. Mudahnya adalah bangunan modern dengan tanda-tanda klasik. Aturan klasiknya juga banyak diabaikan, tapi tanda-tandanya yang digunakan, bentuknya digunakan. Modern dan klasik muncul secara tidak terduga terutama di Vanna Venturi House ini. Lalu kelompok kedua, lebih ke ironic ini, ada beberapa karakter, ada yang dari Copilot mengatakan warnanya yang monokrom, kemudian menggunakan seperti tadi lebih Vanna Venturi House ini menggunakan tanda-tanda klasik itu sebagai dasar untuk bermain. Ini ada historic style, motif, dan architectural elemen secara seperti anak-anak lincah bermain dengan tanda-tanda tanpa harus diribatkan dengan segala macam aturan. Kemudian ornamen become a vehicle untuk kritik, untuk segala macam. Jadi benar-benar tanda itu dilepaskan dari maknanya, kemudian dipermainkan, metafor dan segala macam itu diangkat kembali tanpa harus ribet dengan aturan-aturannya. Dan ini menarik. Yang kelima, bagi yang rekan-rekan yang suka plot twist, ini di ironic classicism dipersilahkan untuk plot twist, sehingga muncul unexpected harmoni yang tidak terduga, seperti contoh Vanna Venturi House ini. Ini ada yang disebut dengan symmetrical asymmetry, itu muncul di sini. Aturan klasik yang simetri itu dilawan dengan kayaknya simetri, tapi ketika dilihat detail ini asimetri. Itu yang dimaksud dengan ada convention with a twist. Jadi ada yang ditwist di situ. Dan ironic influence the architecture with wit and playfulness. Kata kuncinya di playfulness dan twistnya ini. Itu ironic classicism. Kemudian yang kedua, latent classicism, lebih adaptif, contextual adaptation. Jadi memahami konteks tempat, konteks, site, and historical surrounding. Jadi ini lebih ke tempatnya seperti apa. Yang di masa arsitektur modern agak sedikit diabaikan, terutama di gaya bangunan international style yang benar-benar menganggap site itu sebuah kertas kosong. Di sini dikembalikan bahwa site itu punya nilai, punya makna. Kemudian ada proportion, material, spatial arrangement, dan balance modern. Harmoni arsitektur, the reason with both the past and the present. Jadi ada harmoni. Kalau tadi bermain dengan playfulness, dengan kadang plot twistnya juga, di latent classicism lebih kepada konteks dan adaptasi konteks dalam pengertian baik konteks lokasinya, baik konteks
materialnya, di sini juga disebutkan material, proportion, material, dan spatial arrangement benar-benar diperhatikan. Contohnya ya apa yang dilakukan oleh Mario Botta. Konteks lokasi menjadi penting, kemudian proporsi juga menjadi penting. Di sini kita lihat symmetrical juga menjadi penting, tapi bentuk modernnya juga muncul. Bentuk platonik solidnya juga muncul yang sebagai landasan di dalam arsitektur modern secara lebih umum. Ini contoh di latent classicism. Mari kita lanjut yang ketiga, fundamentalis classicism. Lebih kepada embracing tradisional, seek to revive the timeless element. Jadi coba mencari benar-benar elemen-elemen yang timeless di dalam arsitektur klasik. Strictly established rule and principle. Jadi ini lebih dalam lagi mencari. Terutama ini, symmetry and balance, material authenticity, lebih ke material natural, flavor natural material, seperti stone, marble, and wood. Kemudian konteks yang sangat sensitif. Consider context with their building stand. Jadi ini lebih dalam lagi kalau seperti ini, memperhatikan benar-benar lingkungan, memperhatikan konteks tapak dan segala macam. Di sini lebih mendalam lagi karena dia mencari yang esensial, terutama di ini timeless element of classical architecture. Jadi arsitektur klasik itu benar-benar dipreteli, kalau boleh saya mengungkapkan istilah dipreteli, di breakdown sehabis-habisnya sampai pada hal yang fundamental. Ini makanya disebut fundamental, hal yang paling mendasar. Sebenarnya apa sih hal yang paling mendasar? Ini seek to revive the timeless element. Terutama kemudian diperkuat dengan symmetry and balance, dan muncul penggunaan material, detail orientasi, pay attention to intricate detail. Jadi benar-benar lebih sangat detail. Seperti yang dilakukan Aldo Rossi dengan karyanya ini. Karya yang sebenarnya ini sebuah cemetery, sebuah pemakaman, atau kemudian dikenal dengan columbarium gitu loh. Sebuah tempat abu yang benar-benar dia cari sampai ke hal yang paling mendasar. Kita bisa melihat simetrikalnya sangat kuat, elemen yang timeless, kotak, benar-benar kubus, itu yang menjadi paling mendasar menurut Aldo Rossi. Aldo Rossi juga kemudian tidak berhenti pada karya arsitektur, dia melanjutkan ke pemikiran terhadap kota. Jadi kalau mau bicara tentang hal yang paling fundamental di dalam klasisisme yang kemudian diterapkan di arsitektur postmodern, terutama baik di arsitektur maupun di perkotaan, bisa banyak belajar dari Aldo Rossi, pemikiran-pemikiran Aldo Rossi. Berikutnya yang kemudian disebut dengan canonic classicism. Kanon lebih ke aturan yang sifatnya mengikat. Kanon prinsipal, terutama terkait dengan arsitektur Yunani dan arsitektur Romawi. Pembahasan di materi pembahasan tentang pemikiran Pak Yosef juga dijelaskan bahwa akar dari arsitektur Eropa dan Amerika adalah Yunani dan Romawi, sehingga itu yang menjadi pembahasan dasarnya, itu yang kemudian dicoba di Classical Order, terutama di Doric, Ionic, dan Corinthian, terutama pada kolom. Symmetry, proportion juga menjadi penting, detail, ornamentasi, material, konteks. Karena consider the context which the building stand. Kembali lagi ke konteks. Ada beberapa yang memperhatikan konteks yang pada masa sebelumnya diabaikan. Enduring beauty
of ancient form while adapting them to contemporary need. Kasarannya canonical classicism mencoba mengangkat, memunculkan ide-ide dasar dari arsitektur klasik, dalam hal ini adalah klasik Yunani dan Romawi, ke dalam masa yang sekarang. Mungkin ini penjelasan agak abstrak, tapi kalau kita lihat dengan Quinlan Terry karya-karyanya, ini kita kalau tanpa ada penjelasan atau ada title seperti ini kita bisa terkecoh bahwa ini adalah karya-karya klasik. Ternyata ini adalah karya-karya zaman atau era postmodern. Yang sebelah kanan atas adalah sketsa-sketsa pembelajaran dari si Quinlan Terry, dan di bawah ini adalah website dari, silakan buka website ini, halaman pertama akan keluar gambar ini. Bagaimana simetrinya, bagaimana ornamennya, bagaimana materialnya, itu coba dimunculkan dan coba ditempatkan pada era yang sekarang. Itu salah satu cara untuk merespon arsitektur modern dengan muncul karya-karya seperti ini. Cocok tidak cocok itu diskusi yang lain hal, tapi adalah usaha untuk mengembalikan kanon-kanon di masa klasik yang kemudian dimunculkan, enduring a beauty of ancient form, yang mencoba beradaptasi dengan kebutuhan atau keperluan di masa sekarang. Ini yang menjadi kata kunci, enduring a beauty of ancient form while adapting them to contemporary needs. Itu yang jadi kata kunci untuk kategori canonic classicism. Yang berikutnya adalah modern traditionalism. Konteksnya adalah modern emphasis continuity the traditional. Tradisi itu berlanjut. Tradisi tidak berhenti di masa lampau. Tradisi itu continuity, terus menerus. Apa yang berlanjut? Hal yang paling mendasar adalah ini: consider site, neighborhood, dan cultural heritage. Arsitek harus memahami ini sih sebenarnya, untuk bisa memahami atau bisa menempatkan karyanya pada sebuah tempat yang konteksnya sesuai. Kesejarahan menjadi inspirasi, craftsmanship di mana manusia menjadi penting, keterampilan, kemampuan craftsmanship terutama pada detailing, dan human scale provision. Karena bagaimanapun juga karya arsitektur adalah karya di mana manusia itu akan beraktivitas, sehingga human scale menjadi pemahaman mendasarnya. Sense of comfort and harmony for occupant. Jadi ini lebih kepada, kalau di masa sebelumnya lebih pada ke kanonnya, lebih kepada aturan-aturan klasisisme. Di sini lebih kepada manusia yang akan tinggal di situ. Tradisi yang coba diteruskan mau nggak mau adalah manusianya yang dipertahankan. Itu yang tetap terjadi, dan contohnya adalah Michael Grave. Bentukannya mungkin tidak terlalu mewah, karena memang yang menjadi dasar adalah ini, human skill-nya, sense of comfort and harmony for occupant, harmoni untuk ditinggali, dihuni, dan memperhatikan beberapa craftsman dan detailing yang pada masa sebelumnya, pada masa arsitektur modern ini diabaikan. Itu yang kita bisa pelajari dari 5 kategori. Kemudian di bagian terakhir, Robertson sedikit menutup bahwa arsitektur is an art of imagination and memory. Berangkat pada imajinasi, dan imajinasi itu berlandaskan pada memori. Kita tidak bisa melepaskan masa lampau. Masa lampau itu sebagai pijakan.
masa lampau sebagai titik berangkat kita untuk berimajinasi ke masa depan. Classicism offer the architecture canon as a guide. Jadi modern classicism yang diungkap oleh Robertson ini mencoba menyajikan bahwa aturan-aturan di masa lampau itu bisa jadi pijakan. Kemudian tinggal bagaimana kita menyikapi. Karena bagaimanapun juga arsitektur adalah a fluid culture, budaya yang sangat cair, yang punya kesempatan punya potensi untuk diteruskan dari traditional value. Ini kembali lagi ke masalah memori tadi. Classicism itu sangat fleksibel dan bisa ditoleransi atau bisa beradaptasi. Saya lebih suka mengatakan sebagai beradaptasi daripada tolerance. Bentukan aturan-aturan di masa lampau bisa diteruskan tanpa harus terpaku pada stigma-stigma bahwa itu tidak boleh dirubah. Classicism menurut Robertson itu fleksibel, itu bisa kemudian diteruskan. Oke, itu dari Robertson. Tapi kalau kemudian kita coba menarik antara kubu klasik dan modern, katakan modern dalam hal ini pemahamannya adalah masa sekarang. Kanon klasisisme lebih mendekat pada masa-masa atau aturan-aturan klasik karena legasinya adalah arsitektur klasik, menggunakan kanon-kanon, aturan-aturan, pattern-pattern di arsitektur klasik. Sekali lagi, tolong dipahami bahwa yang disebut arsitektur klasik di Robertson adalah arsitektur klasik masa mengacu pada arsitektur Yunani dan Romawi. Kemudian yang kedua adalah ironic classicism yang mencoba playful. Arsitektur is a when classical and other traditional element or plan are used, bisa digunakan kemudian secara playful, secara sesuai dengan keadaan pada masa sekarang. Kadang juga secara guyonan dan segala macam. Kemudian ada yang disebut dengan modern classicism, karakteristik by harmonious blend historical architecture element and contemporary functionality. Jadi harmoni dari bentukan masa lampau dengan fungsi pada masa sekarang. Mungkin ini menjadi titik tengah antara tarik-menarik kubu klasik dan klasik modern, mencoba menggabungkan. Bergeser yang lebih mendekati ke modern adalah latent classicism, seek to use a full range of form. Jadi benar-benar mencari bentukan yang lebar, baik bentuk maupun type dari klasik, dari tradisi klasik, to redeploy them in industrial age term, untuk diolah lagi dan bahkan mencari hal yang paling sesuai lah dengan keadaan sekarang. Jadi di sini bentukan bisa sangat luas karena memang mencoba mencari. Dan yang terakhir yang paling mendekati modern adalah fundamentalis. Fundamentalis seek to distill architecture to the essential. Ini kata kunci, essential geometries, and then apply them to contemporary circumstance. Jadi benar-benar esensinya bentuknya apa sih? Sehingga bentukan yang paling mendasar. Ini range yang diungkap oleh Robertson. Nah, permasalahannya kalau kita kembali ke tugas dari mata kuliah arsitektur Nusantara adalah apakah kemudian bisa terminologi atau kategori-kategori yang dilakukan oleh Robertson ini ditempatkan sebagai landasan untuk memahami arsitektur kita. Jadi, kalau boleh saya tempatkan bahwa klasik itu diganti menjadi arsitektur Nusantara masa lampau. Saya tidak
mencoba mengkategorikan apakah vernakular atau klasik dan segala macam. Yang penting di masa lampau yang cukup jauh. Bisa percandian, di sini adalah gambar Candi Sukuh, atau bahkan Soko Tunggal yang ada di Banyumas sebagai sudut paling jauh dari masa kita sekarang sebagai pijakan, dan arsitektur masa sekarang, arsitektur Nusantara masa kini, IKN dan karya Yoli Antar yang ada di Papua. Dua sudut yang berbeda. Oke, kita coba bongkar. Jujur ini slide yang agak spekulatif. Karena klasisisme mungkin kita bisa menempatkan karya Meklengpon, terutama Gereja Posarang, di mana kanon-kanon klasik yang dia pelajari di Trowulan kemudian diwujudkan di dalam karya Gereja Posarang ini. Walaupun secara lebih detail nanti di pas bagian gereja itu juga ada perdebatan apakah dia kanon klasisisme atau fundamentalis klasisisme, karena di bagian tenda dari Gereja Posarang, Meklengpon menyatakan bahwa itu esensi dari rumah Jawa. Rumah Jawa itu esensinya paling mendasarnya adalah sebuah tenda. Kembali lagi ke konsep pernaungan dari Pak Yosep. Jadi kalau lebih didetailkan lagi per part bangunan, mungkin karya Gereja Posarang terutama pada gerejanya bisa juga dikategorikan atau masuk di dalam fundamentalis klasisisme. Tapi itu oke. Secara umum saja, secara general kita melihat Gereja Posarang sebagai sebuah kompleks, kita bisa menempatkan itu sebagai kanonik klasisisme. Karena aturan-aturan kanon-kanon yang terjadi di percandian zaman Majapahit yang ada di Trowulan diterapkan di bentukan Gereja Posarang ini. Kemudian ironic classicism yang mencoba bentukan klasik dan mencoba dengan aktivitas baru, kita bisa temukan di karya Sobokarti, karyanya Thomas Karsten, di mana bentuk pendopo kemudian dimasukkan aktivitas baru, aktivitas pertunjukan. Di sini bisa dipahami mungkin sebagai iron. Kembali lagi, ini sebagai hipotesis yang sangat dangkal, perlu ada riset yang cukup mendalam. Di Ironic Classicism saya menempatkan contoh dari karya Thomas Karsten, yaitu Sobokarti. Kemudian modern traditionalism ini yang seperti diungkap di pembahasan versinya Pak Yosep adalah Baruga, karya pemenang dari sayembara Propan, yang dinyatakan sebagai Pak Yosep 100% Nusantara, 100% modern. Jadi harmoni antara bentuk dan fungsi kontemporer. Dan latent classicism kembali lagi karya-karya Thomas Karsten yang mengambil bentuk berdasarkan konteks lokasi, yaitu lokasi di Semarang dengan iklim tropis lembab. Bentuk yang muncul karena kemampuan adaptasi, kemampuan memahami tapaknya. Gitu kan. Purist form and type form, jadi lebih ke type formnya, type bentuknya. Jadi tradisional dalam pengertian lebih ke alam di sini untuk keperluan yang pada masa itu 1930-an, industrial termnya. Jadi, tidak menggunakan air condition, tidak menggunakan pencahayaan yang berat, ya pencahayaan alami penuh dengan kemampuan bentuk. Lalu yang terakhir fundamental classicism, ya, mencari yang paling esensial. Contohnya adalah pemenang kedua dari sayembara Propan. Ini benar-benar mencari bukan pada bentuknya,
tapi esensi pada perilaku dan esensi pada filosofi. Penjelasan detailnya silakan lihat kembali penjelasan dari Pak Yosef Priyotomo di materi atau di bagian pertama. Oke. Kemudian kalau kembali ke mata kuliah Arsitektur Nusantara dan tugas dari mahasiswa yang kemudian bagaimana identifikasi atau kunjungan lapangan dari mahasiswa ke beberapa tempat, karena ini lintas angkatan, jadi ada beberapa tempat bisa kemudian ditempatkan atau bisa sesuai dengan kondisi masa kini. Terserah mahasiswa bisa mau menggunakan metode atau cara berpikir kanon klasisisme, klasisisme, modern tradisional, laten klasisisme, atau fundamental klasisisme. Ini salah satu cara. Cara yang sebelumnya adalah caranya Pak Yosef dengan melihat bentuk dan aktivitas ruangnya. Bentuknya bentuk masa lampau dengan aktivitas modern, atau bentuk yang global, aktivitasnya yang aktivitas masa lampau. Silakan mahasiswa berproses, dan rekan-rekan lain yang mungkin tidak mengikuti mata kuliah Arsitektur Nusantara juga bisa menggunakan penjelasan ini untuk mengembangkan desainnya, mengembangkan risetnya, dan segala macam. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di materi berikutnya.